Halo adik-adik, anak-anak GKJW dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, KPAR GKJW Jemaat Tempur Sari dalam ibadah anak dan remaja secara virtual. GKJW Jemaat Tempur Sari ada di wilayah Kabupaten Lumajang dan menjadi bagian dari Majelis Daerah Malang 4. Ibadah anak dan remaja saat ini Minggu tanggal 18 Juli 2021 ditemani oleh beberapa pamong dan teman-teman kalian dari jenjang madya dan remaja. Inilah mereka. Selamat beribadah. Halo anak-anak, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, puji Tuhan, luar biasa. Anak-anak, kita bersyukur karena kita masih diberi kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa beribadah secara virtual. Anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti ibadah? Ayo, apa saja yang harus disiapkan? Iya, yang paling utama adalah menyiapkan hati kita. Terus, siapkan Alkitab dan persembahan untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan juga harus duduk manis, tidak boleh sambil tiduran dan ngobrol. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah hari ini dengan menyapa Tuhan terlebih dahulu dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memelihara kita sampai saat ini, sehingga kita masih dalam keadaan sehat, bisa melihat dan menikmati matahari yang bersinar, burung-burung bernyanyi, dan keindahan alam yang lainnya. Iya, benar sekali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita pujikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Anak-anak, kita tadi sudah menyapa Tuhan melalui pujian. Dan sekarang kita akan siapkan hati kita untuk menyapa Tuhan melalui doa untuk mengawali ibadah kita hari ini. Ayo kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, duduk manis, dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah dan kasih setiamu
yang menyertai dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Sehingga saat ini kami dalam keadaan sehat dan penuh sukacita boleh membangun ibadah minggu, walaupun masih secara virtual. Sucikan hati kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ibadah yang kami bangun hari ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, awal hingga akhirnya ibadah kami ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, bagaimana perasaannya saat ini? Apakah anak-anak merasa senang saat ini? Kita harus tetap senang anak-anak, karena saat ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, walau masih secara virtual. Ya, benar sekali. Walaupun kita masih beribadah secara virtual, tapi kita harus tetap semangat dan senang memuji Tuhan. Ayo anak-anak semua, kita berdiri dan menggerakkan badan kita sambil menyanyi senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana setelah kita memuji Tuhan dengan pujian tadi? Tentunya membuat hati kita bergembira dan tetap semangat di dalam membangun ibadah hari ini. Baiklah anak-anak, kini tiba saatnya kita belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Vikar Bima. Dan sebelumnya, mari kita pujikan Roh Kudus yang manis.
setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik, gimana? Sudah siap atau belum untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Gimana? Sudah siap ya? Oke, kalau begitu mari kita menyiapkan hati kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu pada saat ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hati dan pikiran kami, agar kami dapat membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Dan pembacaan Alkitab pada saat ini akan dibantu oleh teman-teman kita. 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 10. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat," kata Yonatan. "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang padamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Kak Bima pada saat ini akan melakukan sebuah trik sulap. Nah, Kak Bima akan mendatangkan sebuah benda di tangan Kak Bima ini. Oleh karena itu, Kak Bima butuh bantuan adik-adik untuk membacakan mantranya. Mantranya adalah Bim Salabim. Bim Salabim gitu ya, nanti kita katakan bersama-sama. Nanti akan muncul sesuatu di tangan Kak Bima. Oke, 1, 2, 3. Bim Salabim. Oh, belum muncul teman-teman, kurang keras mantranya. Ayo, yang di rumah bantu baca mantranya. Oke, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Bim Salabim. Salah mantranya adik. Bukan datang tapi Kak Bima yang menghilang. Kita ulangi, ini mantra yang benar ini. Abrakadabra. Tadi kan Bim Salabim, sekarang abrakadabra. Ayo kita
ulangi mantranya, abrakadabra sekarang ya. Dibantu ya, 1, 2, 3. Abrakadabra. Wah, datang adik-adik, bener mantranya. Nah, ada yang tahu nggak adik-adik apa ini? Apa? Kurang keras. Iya, benar, ini lidi. Ini lidi ya, kalau satu begini nih buat apa biasanya? Buat apa? Sunduk cilok. Oh, buat sunduk cilok katanya. Ya, lidi itu kalau satu itu selain buat sunduk cilok, lidi itu sangat lemah adik-adik biasanya itu kalau cuma sebatang ini. Nih, kalau tidak percaya. Oh, patah kan kalau satu? Coba kita panggil teman-temannya, kalau banyak itu bisa patah apa enggak? Kita panggil teman-temannya, ayo, teman-temannya si lidi ini. Dengan mantra yang sama tadi, abrakadabra. 1, 2, 3. Abrakadabra. Datang temannya adik-adik, banyak sekarang lidinya. Nah, kalau lidinya udah banyak begini, jadi apa ini namanya? Iya, jadi sapu lidi. Ini sapu lidi ini biasanya dibuat untuk menyapu halaman, menyapu daun-daun, dan sebagainya. Nah, dari lidi yang sebatang tadi ketika ada banyak, ada bersama-sama, ada kebersamaannya, itu akan lebih kuat dan akan bisa menjadi lidi yang mampu melakukan hal-hal yang berat. Nah, ini coba kita patahkan ketika lidi yang sudah banyak ya. Coba nih. Susah untuk dipatahkan ketika lidi itu sudah berkumpul menjadi satu, ada sebuah kebersamaannya. Nah, dari sapu lidi ini teman-teman, kita bisa menarik pelajaran bahwa ketika kita ada rasa kebersamaan, ada rasa kerjasama, dari satu yang lainnya itu akan terbangun sebuah kekuatan, akan terbangun sebuah persekutuan yang kuat ketika kita bersatu. Dibandingkan ketika kita berjalan sendiri-sendiri, seperti lidi yang hanya satu batang tadi, akan mudah patah. Nah, biar lebih enak kita hilangkan sapu lidinya ya. Kita baca mantra abrakadabra lagi. Ayo, 1, 2, 3. Abrakadabra. Nah, sudah hilang adik-adik. Nah, dari sapu lidi tadi kita bisa melihat ya, ada sebuah kerjasama yang kemudian akan menumbuhkan sebuah kekuatan. Nah, itu juga yang dialami oleh Yonatan dalam bacaan kita dengan bujangnya atau dengan seorang pemuda yang bekerja atau membantu Yonatan untuk membawakan pedang dan pakaian perangnya. Nah, di situ Yonatan dan bujangnya memiliki kebersamaan, memiliki kerjasama. Dan pada akhirnya dengan kebersamaan itu, dengan kesatuan, keutuhan tadi, Yonatan dan bujangnya tadi bisa mengalahkan tentara Filistin, bisa menaklukkan pasukan Filistin yang banyak jumlahnya. Karena berkat penyertaan Tuhan dan berkat persatuan, persekutuan dan kerjasama, ada sebuah kekuatan untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah, dari sini adik-adik kita bisa belajar bahwa di dalam kehidupan ketika kita memiliki rasa kebersamaan dan rasa kerjasama, kita akan memiliki sebuah kekuatan. Nah, akan tetapi ketika kita berusaha untuk melakukan sebuah kerjasama, untuk melakukan sebuah persekutuan, kita sering menghadapi atau memiliki tantangan, memiliki godaan untuk kita agar bisa bekerja sama itu
kadang-kadang ada yang menghalangi biar kita itu tidak bekerja sama. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira apa sih yang menjadi penghalang kita untuk kita melakukan sebuah kerjasama dan sebuah persekutuan dan kesatuan? Apa? Ada yang bisa jawab? Oh, tadi ada itu yang di sebelah sana itu jawab tadi. Iya, benar. Ada rasa tidak percaya sama teman kita, sama orang lain di luar diri kita. Apalagi? Oh, ada rasa sombong, kemudian lebih memegahkan diri, menganggap orang lain itu lebih rendah. Apalagi? Iya, kadang ada rasa takut ketika kita bekerja bersama-sama. Nanti takut tukaran, takut sing kono pengen jalan ke jalan yang lain, yang sini jalan ke arah yang lain. Ada ketakutan. Nah, akan tetapi ketika kita sudah bisa menganalisis atau kita sudah tahu apa yang menjadi penghalang, akhirnya kan kita bisa bagaimana penghalang itu agar bisa hilang. Nah, selain ada halangan tadi, tentu kita punya sebuah kelebihan dalam membangun sebuah kerjasama. Nah, yang pertama apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Iya, benar. Kita sudah memiliki orang-orang terdekat kita yang ada di sekitar kita. Selain itu apa lagi? Iya, kita punya potensi diri kita masing-masing. Antara si A, si B, si C itu punya kelebihan masing-masing. Nah, itu kemudian bisa menjadikan si A, si B, si C tadi bisa saling melengkapi. Ada yang menonjol ini, menutupi yang lainnya, menutupi kekurangan yang lainnya. Nah, itu kelebihan ketika kita mau menerima karena kita memiliki potensi diri kita masing-masing. Oleh karena itu mari kita mengenali potensi kita kemudian bisa melepaskan halangan-halangan untuk bekerja sama. Kemudian itu kita bisa melakukan dalam kehidupan kita. Bisa kita lakukan kerjasama tadi itu dari keluarga kita, antara bapak, ibu, dan anak itu saling bekerja sama. Ketika kita belajar di sekolah, ketika saat ini sedang pandemi belajar di rumah, kita bisa meminta bantuan orang tua untuk membantu belajar. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan orang tua kita agar memberikan ilmunya kepada kita. Dan kemudian kita juga mau menerima kekurangan kita ketika kita dinasehati. Oh, berarti ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Kemudian itu akan menjadikan sesuatu yang menumbuhkan potensi diri kita, menumbuhkan keimanan kita. Ketika kita mau menerima masukan, mau menerima kritikan dari orang lain. Nah, mari teman-teman kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu kita bisa bekerja sama, bisa hidup bersama-sama untuk meraih sebuah kesuksesan. Baik itu di dalam kehidupan kita bersekutu bersama teman-teman, di dalam kehidupan kita berkeluarga. Kita bisa menerima kekurangan kita dan kemudian dilengkapi oleh kelebihan dari orang lain. Kemudian itu akan menjadikan sebuah persekutuan, sebuah kebersamaan yang saling melengkapi dan saling menumbuhkan. Di dalam sebuah persekutuan dan persahabatan, yang baik adalah ketika persekutuan dan persahabatan tersebut ada sebuah pertumbuhan diri, baik secara iman dan secara pertumbuhan diri pribadi. Oleh karena itu, mari melalui teladan yang diajarkan oleh Yonatan ketika mau bekerja sama dengan penyertaan Tuhan,
sesuatu yang terlihat tidak mungkin akan menjadi sebuah mungkin. Akan terlihat dan sesuatu yang terlihat tidak mungkin akan bisa menjadi sesuatu yang mungkin untuk dilakukan. Dan seperti Sapulidi tadi, ketika ada kebersamaan, maka kita akan menjadi kuat, akan menjadi tangguh dan tidak mudah patah, tidak mudah goyah. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan memampukan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami terima bersama pada saat ini. Menguatkan kami agar kami mau bekerja sama, mau membangun sebuah persekutuan di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari bersama teman dan bersama orang lain yang ada di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk mewujudkan semuanya itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Vikar Bima. Dan sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sambil mengumpulkan persembahan, kita akan pujikan bersama-sama lagu Sakjeke. Mari anak-anak, kita akhiri ibadah kita saat ini dengan kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kami bersama-sama membangun ibadah saat ini. Dan di kesempatan yang indah ini pula ya Tuhan, anak-anak kami ingin mengungkapkan syukur mereka melalui doa. Ya Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-Mu. Kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, sehingga berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk bisa mempersembahkan hidup dan kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan.
Inilah ya Tuhan doa kami. Bapa, di saat ini yang masih dalam suasana pandemi COVID-19, lindungi kami dan keluarga kami agar senantiasa diberikan imun yang kuat, agar tidak mudah tertular virus ini. Berilah kami dan keluarga kami supaya sehat selalu. Tak lupa kami juga berdoa buat gereja Tuhan di seluruh dunia ini, juga khususnya GKJW, karena dalam suasana pandemi menjadikan kami tidak bisa saling bersekutu, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja Tuhan. Bapa, kami semua rindu akan suasana yang indah dan damai ketika kami bisa bersekutu bersama memuliakan nama-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah badai ini cepat berlalu, karena hanya Engkau yang punya kuasa dan kedaulatan penuh atas semua ini. Tuhan, lindungilah gereja-Mu GKJW ini, sehingga GKJW tetap eksis sampai kapanpun, karena Tuhan sendiri yang menjadi nahkodanya. Demikian Bapa, doa dan sembahyang kami, dalam nama Yesus Kristus kami serahkan. Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami di masa COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan dan kebijaksanaan kepada pemerintah negara kami dan mengambil keputusan, sehingga apa yang dilakukan demi keselamatan bangsa dan negara kami. Tuhan, bagi tenaga kesehatan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, dan keselamatan dalam melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Kiranya Tuhan memberikan bimbingan, kemampuan, dan kebijaksanaan baik kepada penyampaian materi, demikian juga kami yang menerima materi, sehingga semuanya itu demi kelancaran pelaksanaan pendidikan di masa pandemi ini. Demikian Tuhan, doa kami ini kami serahkan dan kami mohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah ya Tuhan ungkapan doa dan syukur kami. Dan kami bersama-sama akan mengakhiri doa kami dengan kami naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tidak terasa ibadah kita hari ini sudah selesai. Namun, sukacita dan kasih Tuhan senantiasa bersama kita semua. Jadi, anak-anak harus tetap mencintai satu sama lain, menjalin kerukunan dalam kehidupan kita sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Dan untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan memujikan rukun cinta satu sama lain. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah
Tuhan, Tuhan minta buktinya. Demikianlah ibadah Minggu Anak dan Remaja hari ini bersama KPAR GKJW Jemaat Tempur Sari. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan dengan mematuhi 5M. Mencuci tangan, Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. dan mengurangi mobilitas. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati. Dan Pun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan